Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mutmainah, mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester ganjil mata kuliah pengantar akuntansi 1 dengan dosen pengampu Ibu Pustika Ayuning Puri, SEM, SIM. Baik, untuk soal yang pertama yaitu Tuan Abdullah pada bulan Januari 2024 membuka bengkel servis dengan nama Cahaya di Bogor. Melakukan transaksi-transaksinya selama bulan Januari sebagai berikut. Kemudian diminta untuk menyusun transaksi-transaksi tersebut ke dalam persamaan dasar akuntansi. Transaksi yang pertama yaitu tanggal 2 Januari, Tuan Abdullah menginvestasikan uang pribadinya sebesar 2.500.000 dan peralatan senilai 500.000 untuk perusahaannya. Dapat kita catatkan untuk kas bertambah sebesar 2.500.000, peralatan bertambah 500.000, dan modal bertambah sebesar 3 juta rupiah. Kemudian pada transaksi yang kedua tanggal 4 Januari dibeli perlengkapan tunai sebesar Rp150.000. Kita catat untuk perlengkapan bertambah Rp150.000 dan kas berkurang Rp150.000 yang digunakan untuk membeli perlengkapan. Selanjutnya transaksi ketiga tanggal 5 Januari diterima pendapatan jasa servis sebesar 200.000 dari Tuan Ali. Kita catatkan untuk kas bertambah sebesar Rp200.000 dan pendapatan bertambah sebesar Rp200.000. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 9 Januari dibeli perlengkapan dari toko Mandiri sebesar Rp150.000, uang dibayar secara tunai sebesar Rp80.000 dan sisanya akan dibayar kemudian hari. Untuk pencatatannya, di akun peralatan bertambah Rp150.000, di akun kas berkurang Rp80.000 dan utang usaha bertambah Rp70.000 karena sisanya akan dibayarkan kemudian hari sehingga bengkel tersebut memiliki utang usaha. Kemudian pada tanggal 12 Januari diterima dari pelanggan atas jasa servis sebesar Rp800.000 secara tunai. Dapat kita catatkan untuk kas bertambah sebesar 800.000 dan pendapatan pun bertambah sebesar 800.000. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 16 Januari diterima pekerjaan dari pelanggan atas servis sebesar 500.000 yang uangnya akan diterima 2 minggu berikutnya. Karena uangnya diterima 2 minggu berikutnya, berarti ini termasuk piutang usaha, di mana akun piutang ini bertambah sebesar Rp500.000 dan pendapatan bertambah sebesar Rp500.000. Kemudian untuk transaksi tanggal 18 Januari diterima sebagian pembayaran jasa dari pelanggan pada tanggal 16 sebesar Rp150.000. Sehingga pada kas bertambah Rp150.000 dan akun piutang berkurang Rp150.000. Lanjut untuk tanggal 20 Januari dibayar biaya iklan sebesar Rp120.000 dan biaya listrik sebesar Rp250.000. Sehingga dapat kita hitung total beban biaya sebesar Rp370.000. Di sini akun kas berkurang sebesar Rp370.000 dan modal pun berkurang 300 dan modal pun berkurang sebesar Rp370.000 yang digunakan untuk membayar beban iklan dan listrik. Kemudian pada tanggal 23 Januari dibayar biaya gaji karyawan sebesar Rp300.000. Kita catat untuk akun kas berkurang sebesar Rp300.000 dan akun modal berkurang sebesar Rp300.000. Kemudian untuk tanggal 24 Januari diambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar Rp50.000. Di sini kita catat untuk akun kas berkurang Rp50.000 dan modal pun berkurang Rp50.000. Selanjutnya untuk tanggal 26 Januari dibayar biaya telepon sebesar Rp100.000 sehingga kas berkurang Rp100.000 dan modal berkurang sebesar Rp100.000.
Selanjutnya untuk transaksi pada tanggal 27 Januari yaitu dibeli perlengkapan secara kredit. Di sini pada akun perlengkapan bertambah sebesar Rp50.000 dan utang usaha bertambah sebesar Rp50.000 karena perlengkapan dibeli secara kredit. Selanjutnya pada tanggal 28 Januari menerima pinjaman bank sebesar Rp3 juta. Kemudian kita catat di akun kas bertambah sebesar Rp3 juta dan utang bank bertambah sebesar Rp3 juta. Di sini kita dapat melihat jumlah total kas yaitu sebesar 5.600.000, total piutang sebesar Rp350.000, total akun perlengkapan sebesar Rp200.000 dan total akun peralatan sebesar Rp650.000. Sehingga untuk total aset ini sendiri berjumlah Rp6.800.000. Kemudian pada liabilitas, kita dapat melihat utang usaha sebesar Rp120.000 dan utang bank sebesar Rp3 juta. Sehingga total liabilitas yaitu Rp3.120.000. Kemudian pada ekuitas, kita melihat totalnya yaitu sebesar Rp3.680.000. Persamaan dasar akuntansinya sendiri yaitu total aset sama dengan total liabilitas ditambah ekuitas. Di sini kita melihat bahwa total aset sebesar 6.800.000 itu sama dengan total liabilitas dan ekuitasnya yang berjumlah 6.800.000. Dari persamaan dasar akuntansi ini kita dapat melihat bahwa persamaan dasar akuntansi ini balance atau seimbang. Selanjutnya untuk soal nomor 2, yaitu pada bulan Desember 2024, Nyonya Devi membuka perusahaan perorangan yang berupa salon kecantikan di bidang perawatan wajah. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2024 adalah sebagai berikut. Kemudian dari transaksi-transaksi tersebut diminta untuk membuat jurnal umum dari transaksi-transaksi tersebut. Pada tanggal 1 Desember, Nyonya Devi menginvestasikan uang pribadinya sebesar Rp6 juta ke perusahaan. Uang masuk ke kas perusahaan dan modal Nyonya Devi bertambah sehingga kita catat kas bertambah di sisi debit dan modal bertambah di sisi kredit. Pada tanggal 4 Desember menerima uang dari pelanggan selama seminggu sebesar Rp750.000. Di sini kas bertambah pada sisi debit dan pendapatan jasa bertambah pada sisi kredit. Lanjut untuk transaksi tanggal 7 Desember yaitu membeli peralatan secara kredit di UD Jati Jaya sebesar Rp600.000. Pembelian aset secara kredit ini menjadi utang usaha sehingga utang usahanya bertambah di sisi kredit dan di akun peralatan bertambah di sisi debit sebesar Rp600.000. Kemudian pada tanggal 11 Desember memberi perlengkapan secara tunai sebesar Rp250.000. Pembelian aset ini menggunakan uang kas sehingga eh, pada akun perlengkapan bertambah di sisi debit sebesar Rp250.000 dan kas berkurang pada sisi kredit sebesar Rp250.000. Lanjut untuk tanggal 18 Desember dibayar biaya listrik sebesar Rp250.000. Kita catatkan di jurnal yaitu biaya listrik atau beban listrik ini sebesar Rp250.000 pada sisi debit dan pada sisi kredit yaitu ada pengurangan kas sebesar Rp250.000. Kemudian pada tanggal 21 Desember ada transaksi dibayar biaya lain-lain sebesar Rp150.000. Biaya operasional lainnya ini mengakibatkan kas berkurang dan biaya lain-lainnya bertambah. Sehingga kita catat biaya lain-lain bertambah sebesar Rp150.000 pada sisi kredit
dan kas berkurang Rp150.000 pada sisi kredit. Kemudian pada tanggal 24 Desember, Nyonya Devi mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp100.000. Ini adalah prive atau pengambilan pribadi yang mengakibatkan kas berkurang dan prive bertambah dengan efek mengurangi modal. Jadi pada jurnal kita tuliskan pada akun prive Nyonya Devi sebesar Rp100.000 ini bertambah dan pada sisi kredit kas berkurang sebesar Rp100.000. Kemudian pada tanggal 25 Desember diterima dari pelanggan atas jasa secara tunai Rp400.000 dan yang belum dibayar Rp200.000. Di sini terdapat penambahan kas sebesar Rp400.000 pada sisi debit dan piutang usaha juga bertambah pada sisi debit sebesar Rp200.000. Kemudian ada pendapatan jasa yang bertambah sebesar Rp600.000 pada sisi kredit. Pada tanggal 28 Desember diterima tagihan dari pelanggan sebesar Rp100.000. Di sini dapat kita catatkan pada akun kas bertambah sebesar Rp100.000 pada sisi debit dan piutang usaha berkurang pada sisi kredit sebesar Rp100.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember ada transaksi dibayar gaji karyawan sebulan sebesar Rp300.000. Kita catatkan pada akun beban gaji, di sini bertambah sebesar Rp300.000 pada sisi debit dan kas berkurang pada sisi kredit sebesar Rp300.000. Dapat kita lihat bahwasannya total debit sebesar Rp9.100.000 dan kredit pun Rp9.100.000. Dari jurnal-jurnal tersebut kemudian diminta untuk memposting jurnal ke dalam buku besar. Kita dapat memposting jurnal berdasarkan masing-masing akunnya. Yang pertama yaitu akun kas. Terdapat beberapa transaksi dalam akun kas ini yang bertambah pada sisi debit. Yang pertama yaitu 1 Desember penambahan modal, 4 Desember pendapatan jasa, 25 Desember pendapatan jasa, dan 28 Desember piutang usaha. Selain ada penambahan, juga ada pengurangan pada sisi kredit, yaitu pembelian perlengkapan, biaya listrik, biaya lain-lain, Prive, Nyonya Devi, dan biaya gaji. Sehingga saldo akhir akun kas yaitu sebesar Rp6.200.000. Kemudian pada akun peralatan terdapat satu transaksi yaitu pembelian peralatan sehingga menambah akun peralatan di sisi debit sebesar Rp600.000 sehingga saldo akhir peralatan sebesar Rp600.000. Kemudian pada akun perlengkapan terdapat satu transaksi yaitu 11 Desember. Di sini dibukukan pada sisi debit sebesar Rp250.000 sehingga saldo akhir perlengkapan yaitu sebesar Rp250.000. Lanjut untuk akun piutang usaha terdapat dua transaksi. Yang pertama 25 Desember penambahan piutang usaha di sisi debit Rp200.000 dan pengurangan piutang usaha sebesar Rp100.000 sehingga saldo akhir piutang yaitu Rp100.000. Kemudian pada akun modal ada satu transaksi pada tanggal 1 Desember dengan penambahan modal yaitu Rp6 juta. Pada akun Prive Nyonya Devi juga terdapat satu transaksi sebesar Rp100.000 pada sisi debit sehingga saldo akhir Prive Nyonya Devi yaitu Rp100.000. Kemudian untuk akun biaya listrik terdapat satu transaksi pada tanggal 18 Desember dengan penambahan biaya listrik yaitu sebesar Rp250.000. Kemudian akun biaya lain-lainnya pada tanggal 21 Desember sebesar Rp150.000. Selain itu juga ada akun biaya gaji pada tanggal 31 Desember sebesar
Rp300.000 sehingga saldo akhir biaya gaji yaitu Rp300.000. Kemudian pada akun utang usaha yaitu sebesar Rp600.000. Kemudian pada akun pendapatan jasa terdapat dua transaksi, yaitu yang pertama Rp750.000 dan yang kedua Rp600.000. Sehingga saldo akhir pendapatan jasa ini yaitu Rp1.350.000 dengan posisi berada di sisi kredit. Dengan menggunakan buku besar yang telah kita buat, kita dapat menyusun neraca saldo per tanggal 31 Desember 2024 untuk Nyonya Devi Salon. Di sini dapat kita lihat pada akun kas bertambah sebesar 6.200.000, perlengkapan bertambah 250.000, piutang usaha bertambah 100.000, peralatan bertambah 600.000, Prive Nyonya Devi juga bertambah sebesar 100.000, kemudian biaya listrik yaitu sebesar 250.000, biaya lain-lain 150.000 dan biaya gaji 300.000. Selain itu, pada sisi kredit juga ada utang usaha sebesar 600.000, modal 6 juta rupiah, pendapatan jasa sebesar 1.350.000 rupiah. Di sini dapat kita lihat bahwasannya pada sisi debit dan kredit yaitu balance dengan jumlah 7.950.000 rupiah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Terima kasih.